Piano. Izin join Mas. Ya silakan silakan silakan. Tadi siapa yang ngomong tuh? Ya silakan. Bang Franciscus ya. Ya, rekaman kelas hari ini direkam di komputerku juga ya. Jadi tadi udah sampai ke bentar, aku ulang lagi dikit ya, cuman yang pas bagian PowerPoint aja. Bentar aja. Jangan kemana-mana guys. Ini kelas kita cuma bisa sejam. Tadi aku pengen upgrade Google apa tuh, tapi nggak bisa. Aneh banget, kesel deh. Sebentar sebentar. Nah, ini materi kita ya, yang paling penting ini ya. Ya tadi kan perkenalan saya. Saya itu sebenarnya pianis rumpi dulu ya. Eh, Pokoknya ini riwayat saya belajar segala macam nanti saya kirim menjadi grup ya, biar nggak kelamaan. Itu foto-foto saya sama artis. Eh, Bukan buat pamer ya, buat biar teman-teman tahu bahwa saya di sini nggak asal-asalan. Saya memang udah ke tahap ke ranah dunia entertainment. Oke, ini siapa yang baru join? Muhammad Iqbal. Halo Bang Iqbal, silahkan langsung join aja ya. Tolong di mute dulu mic-nya, makasih. Oke, saya pengen banget segera masuk materi nih ya. Silahkan sekarang buka satu-satu mic-nya. Nah, ini materi yang mau di-sharing hari ini, saya bacain ulang ya. Jadi nanti solfeggio 12 tangga nada, terus 12 tangga akor, terus cara ngebaca semua jenis akor yang pernah saya bahas juga di grup ya. Sama piano iringan, terus piano solo ya. Terus yang terakhir membaca sheet music. Ya, kenapa saya taruh terakhir? Karena membaca sheet music mah ya di tempat les lain juga udah banyak ya. Tapi nanti saya ajarin cara efektif saya untuk baca sheet music, walaupun udah lama nggak baca tapi tetap masih bisa baca lagi gitu. Oke. Nah, saya pindahin kamera dulu. Oke. Silahkan buka mic dari yang paling atas aja dulu kali ya, yang baru join. Yang paling atas tadi siapa itu? Advan W90 itu bang siapa tuh? Coba buka mic, ada yang mau ditanyain? Bang Ad. Saya Dharma kak. Oh ya, Dharma. Oh ya, Dharma. Mempermanis chord ya. Mempermanis chord ya. Ya Yes, oke. iya kak. Oke, itu aja ya pertanyaannya, siap, tolong dimatiin lagi. Sekarang Bang Arik, silahkan, ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau untuk sekarang belum ada kepikiran sih. Ya udah berarti ikut kelas aja ya, siap Bang Arik. Lanjut Bang Franciscus. Halo Bang Franciscus. Hello, hello. Suara saya kedengeran jelas kan ya, suara piano saya juga? Halo Bang, cuman ikut nengok aja dulu Bang. Iya, iya, siap, siap. Ini saya bukan ujung-ujungnya mau jualan kelas atau mau tiba-tiba, ayo kalian join jadi murid saya, bukan. Saya mau mensosialisasikan aja gaya belajar. Oke, Bang Imron juga ngikut aja, siap. Nah, Kak Maria, boleh deh Kak Maria dulu. Oke, silakan Kak Maria. Pasti banyak yang mau ditanyain. Halo, malam Kak Maria. Kak Maria. Halo Kak Maria. Tampilan saya di full screen ya guys, tolong. Kak Maria. Oh, tidak merespon. Nanti, kalau gitu Bang Iqbal. Ya, halo. Oh, ada. Bentar. Ya udah Kak Bang Iqbal ntar ya. Kak Maria, apa saja yang mau ditanyakan biar saya catat biar sekalian masuk bahasan hari ini ya. Untuk sementara belum. Untuk sementara belum. Nanti mungkin dengan berjalannya ini ya, berjalannya pertemuan pada malam hari ini nanti bisa saya tanyakan. Untuk sementara belum ada. Ya, siap-siap. Memang saya ada rencana mau bikin e-course juga ya, tapi bukan berarti kalian harus beli e-course sayanya itu atau gimana. Cuman ya sekarang kita sharing-sharing dulu aja lah, sekalian saya juga kebantu bikin konten. Kalian juga kan ngerasa ya ada manfaat lah pasti ya dari apa yang saya sharing ya kan. Jadi kita saling Hmm, menguntungkan di sini, tidak ada yang dirugikan ya. Jangan ngerasa nggak enak gitu ke saya, wah Kak Hafi baik banget bagi apa. benar. Ya, saya juga sekalian bikin konten juga gitu. Oke, Hmm. lanjut lagi Bang Iqbal. Silahkan lanjut. Mungkin saya ada pertanyaan, bagaimana cara membuat aransemen yang baik dan benar biar terdengar terasa lebih indah gitu. Yang Oke, pertama. yang pertama. Terus Bentar-bentar, yang catat dulu, catat dulu. Satu, memperindah aransemen. Piano solo kan ya? Piano solo kan? Atau piano iringan? betul, Piano, piano solo. piano solo, oke. Yang kedua apa Bang Iqbal?
Yang kedua, bagaimana cara mengiringi orang yang nyanyi dengan kualitas yang bagus gitu. Eh, mengiringi piano, ya piano iringan ya. Ya, Pak. Terima Lebih kasih. indah. Oke, siap Bang Iqbal. Itu berarti pertanyaannya nggak jauh dari Dharma ya. Dharma memperindah chord. Oke, tapi nanti saya jelasin sedikit-sedikit semuanya ya. Tapi yang paling penting ini soal memperindah. Oke, lanjut. Siapa lagi tadi ya? Eh, Mas Lutfi ada yang mau ditanyain atau mau ditanyain di kelas aja? Mas Lutfi ini udah murid saya ya, murid online saya. Saya nyimak aja mas. Oh, nyimak siap Mas Lutfi, makasih. Eh, Bang Safrizal, halo Bang, gimana bahan atau bagan Bang? Itu Lanjut bahasan dulu bahasan bang. pribadi, itu bahasan pribadi ya. tos, tos dulu kita, tos Oh dulu. lanjut dulu bang. Lanjut dulu bang. Enggak, mau Lanjut bang lanjut. lanjut aja ya udah. Ya Eh, nanti sekalian dengar-dengar bang. Oke, tadi ada yang join siapa tuh? Ya udah, Bang Samuel ya. Bang Samuel ini keyboardis gereja. Kalian udah pada lihat kan dia main atau linknya belum itu ya? Nanti aku share lagi dia main udah keren banget. Cuman ya nanti bisa beberapa hal kita tingkatin bareng-bareng. Silahkan Bang Samuel, buka mic-nya. Ada yang mau ditanyain? Ikut dulu mas, Oke ikut siap. materinya dulu baru tanya. Oke siap. Oke, udah lihat semua profil saya kan tadi ya? Udah. Oke udah. Materi yang mau di-share hari ini, tunggu, tunggu. Ini ya, solfeggio 12 tangga nada. Oke, kita mulai dulu dari solfeggio 12 tangga nada. Ini boleh di screen record ya. Saya juga nge-record apa yang saya mainin hari ini. Masih ingat kan tabel tangga nada yang suka saya share di grup? Masih lah ya semua ya. Bentar, ini saya lihat dulu gambarnya ya. Nah, masih ingat kan tabel tangga nada ini? Oke, saya praktekin sekarang. Bisa juga sih teman-teman sambil ngebuka di WA gitu ya, atau kalau punya HP lain sambil ngeliat tabel tangga nada ini. Nah, jadi intinya kalau kita mau mindahin 12 tangga nada tanpa tombol transpose ya, apalagi kalau piano akustik mah nggak ada tombol transpose. Simpelnya kita latihannya yang gampang-gampang dulu aja lagunya. Tunggu, ini kok nggak nyambung piano. Oke, nyambung ya. Nah, misalnya lagu yang paling sederhana kan Mary Head ya. Oke, nah kita ngafalin itu cara gini, inget do re mi fa sol la si sebagai not angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah terus nanti ada tangga nada lain juga kayak gini. Penjariannya ngasal dulu aja ya, yang penting notnya bener dulu. Mau kayak gini semua juga nggak apa-apa. Mau jari, nih lihat. Jari itu kan kalau do re mi fa sol la si 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Oke, untuk penjariannya biar cepet nanti saya share aja di grup ya. Oke, penjarian nanti skip. Sekarang yang penting ngerti konsep tangga nadanya dulu, guys. Ini terakhir saya waktu PPL zaman kuliah nih ngajar kelas kayak gini. Aduh, nervous lagi rasanya. Bisa kedengeran semuanya suara do re mi fa sol la si do, seperti misalnya kalau kita pencet tombol transpose ya. Nih lihat tangan saya yang di kamera tangan ini ya. Ya, scales ya, ini scales betul Bang Imron. Ya, ini scales. Nah, dari scales ini yang paling penting itu ngerti di mata kuliah solfeggio, kita ngerti do re mi fa sol la si do nya itu, sehingga konsepnya saat kita nyanyiin lagu kita langsung jadikan itu mi re do re mi mi mi. Nah, mungkin di Yamaha atau di YPM atau di mana tuts ini udah dianggapnya ini do ya. Ini re, ini mi. Sebenarnya konsep kayak gitu tepatnya sebenarnya kurang tepat ya, kayak gitu ya. Oke, kurang tepat ya konsep bahwa ini do, re, mi, karena ini juga do, re, mi. Ini do, re, mi, fa, sol. Ini do, re, mi, fa, sol. Ini do, re, mi, fa, sol ya. Jadi jangan kebiasaan kalau tuts E itu disebutnya mi, nggak selalu. Jadi tergantung lagunya tangga nada apa. Itu yang pertama harus
ingat-ingat. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan buka mic ya, siapapun buka mic nanti. Oke, silahkan, ada yang mau ditanyakan guys untuk konsep do re mi fa sol la si do. Saya hitung sampai 3 ya, kalau nggak ada 5, kalau nggak ada langsung lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nggak ada ya. Oke, nah sekarang misalnya contoh lagu yang rada sederhana lagi ya. Lagu, tahu lagu ini nggak sih? Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Oke, kita pindahkan. Nah itu kan untuk tangan kanannya ya. Untuk right hand it's much easier gitu. Tapi kalau untuk tangan kirinya gimana? What about the left hand? Nah left hand ya kita biasain mencet chord 3 nada kayak gini sekaligus. Nah untuk yang masih pemula banget mungkin susah ya mencet kayak gini. Tapi tolong sebaiknya langsung pelajarin mencet 3 nada kayak gini ya. Nah itu juga pernah udah saya tulis juga tingkatan akord ya di sini. Nah boleh lihat cara baca tabel udah bisa kan ya. Jadi ini tingkat 1, nih di atas tuh tingkat 1 kalau di tangga nada C itu 0 crash 0 mol. Tingkat 1 nya C G, tingkat 2 nya D F A. Gimana ya ini ya, kecilin aja kali ya segini. Oke, tingkat 3 nya nanti kalian bisa lihat sendiri tabelnya ya. Nah ini yang disebut family chord ya, atau tingkatan chord. Nah terus kalau kita belajar lagu itu yang harus dihafal, kalau saya bikin sistem partiturnya, not angka sama si chordnya itu dibentuk jadi angka Romawi kayak gini. Sebentar. Oh iya. Bentar guys, jangan dulu nyerah ya, bentar. Ini screenshotnya aku masukin ke OBS. Tunggu. Aku mau tunjukin gimana caranya mindahin ini jadi 12 tangan nada. Habis ini kita bahas ngebaca chord. Contohnya ini ya, boneka. Nah. Tunggu. Jadi yang tangan kiri itu angka Romawi I, terus V, terus I, V. Artinya itu first chord, fifth chord, ya atau chord pertama, terus chord kelima di tangga nada C. Jadi kita harus tahu banget do-nya sama dengan apa. Tangan kiri kanan itu harus sinkron. Tangan kanan do-nya sama dengan C, ya tangan kiri juga do sama dengan C. Nggak mungkin tangan kirinya do sama dengan yang lain, nggak mungkin ya. Oke, sekarang kita coba yang rada ekstrim ke tangga nada B ya. B major untuk boneka, tingkat 1-nya di sini. Yang lagi megang piano boleh sambil pencet-pencet pianonya, asal mic tetap di mute ya. Tingkat 5-nya di sini. Tingkat 1 di sini. Terus tingkat 5-nya di sini. Dah, tangan kiri itu cuman harus kayak gitu aja. Jarinya bebas dulu aja, jangan terlalu pusing. Ini harus pakai jempol, ini harus pakai apa. Pencetnya rada bebas dulu aja ya, tapi kalau bisa ini kelingking, jari tengah, terus telunjuk. Terus yang tampilannya kurang jelas, tolong tampilan saya di full screen ya. Oke, tolong di full screen ya. Udah di full screen, jadi kelihatan semua nih sampai oktav yang ujung. Terus HP-nya di rotasi layar biar kelihatan. Jadi kayak lagi nonton YouTube gitu. Terus tampilan saya di full screen. Ada yang bingung nggak soal orientation screen lock? Screen orientation nggak ada yang bingung kan? Udah lanjut ya. Sekarang cara ngebaca chord yang lain gitu ya. Belum. Sekarang gimana caranya kita mainin boneka ini 12 tangan nada dari B misalnya. Mi re do nya berarti do re mi fa sol la si do, mi re do re mi re mi sol sol. Berarti gini ya. Ini tangan kanan pindahin ke sini supaya nggak ganggu ya. Oke, itu untuk do sama dengan B. Nah, sekarang kalau do sama dengan G mol ya atau G flat ya.
Selamat datang Kak Ria Arfan. Mohon maaf tolong di mute dulu ya mic-nya sama kameranya. Soalnya kita lagi di tengah materi. Lanjut dulu ya, sorry ya Kak Ria ya. Terima kasih. Lanjut lagi. Itu cara transpose manual paling simple, oke? Jadi prakteknya nanti kalau untuk lagu yang rada ribet, kita bisa praktekin iringan tangan kiri, misalnya ditambahin banyaknya kayak gini ya. Nah, tangan kiri itu bisa pola do mi sol do, do sol do sol mi sol do sol. Yang pernah ditulis sama Kak Maria itu bener banget, tapi kita bisa tambahin lagi lebih banyak atau bisa kayak gini. Pokoknya iringan tuh sebenarnya jumlahnya nggak terbatas ya, gimana kreativitas kita, dan kita pernah main lagu klasik apa. Nah tapi nanti suatu hari saya rangkum iringan bisa jadi berapa macam. Sebenarnya bisa jadi ratusan sih kalau yang saya udah alamin ya. Nanti saya rangkum suatu hari, mungkin minggu depan atau kapan. Udah nggak terlalu sibuk sih. Oke, lanjut lagi. Itu solfeggio 12 tangga nada sama 12 tangga akor. Nah ini berarti udah kita bahas ya solfeggio 12 tangga nada, 12 tangga akor. Terus membaca semua jenis akor sekarang ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, soal yang materi tadi, ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, langsung aja tanyain, jangan malu-malu ya. Ini waktunya masih cukup, ternyata saya baru 20 menit ya ngoceh. Silahkan tanyain. Soal transpose manual tadi. Karena ini hubungannya nanti ke baca chord ya. Nggak ada yang mau nanya? Oke, lanjut ya. Oh, ada. Siapa yang mau nanya? Ya. Silahkan Kak Ria. Silahkan. Buka aja. Aku gabung ya, aku baru gabung jadi agak ketinggalan tadi. Bisa sedikit gak dijelasin lagi, dikit aja. Intinya kita tuh main 12 tangga nada ya. Jadi harus hafal scales dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu bukan tuts do sama dengan C terus-terusan ya. Ini enggak do re mi fa sol la si do terus-menerus. Jadi do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do bisa dipindahin ke ya, total ada 12 ya. 7 tuts putih, 5 tuts hitam. Dan mau tuts putih mau tuts hitam sebenarnya sama aja. Cuman beda setengah, kayak kita ngegeser senar fret gitar gitu ya. Kan sama aja sebenarnya, ini cuma buat nandain yang ada hitam ada putih biar mainnya gampang gitu. Oke. Nah, siap. Ada lagi yang mau ditanyain Kak Ria? Sorry Kak Arfan ya berarti. Udah kayaknya jelas kok. Siap, lanjut lagi berarti ke soal baca chord ya. Soalnya abis ini mau soal mempermanis chord ya. Nah, soal baca chord, formula chord itu yang udah pernah saya share ya di grup. Gambarnya masih pada inget kan? Chord formula list itu loh. Ya udah masih pada ingat lah ya. Nah, sekarang langsung aja saya bacain. Lagian kelihatan juga ya di chord display yang di sebelah ini. Ya, oke. Kelihatan ya kualitas chordnya. Namanya itu chord quality. Diminish 7, minus 7 kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita harus hafal scales of each one of them ya. Scales dari setiap huruf. Dari mulai C, D mol, D, E mol dan seterusnya. Nah, saat kita dikasih chord E mol 7. E mol 7 berarti E mol dominan 7. Kita harus tangga nadanya dulu. Oke, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Silahkan buka lagi catatannya yang soal chord formula list ya, udah di-share di grup. Kalau yang belum dapet ya mohon maaf ya buat yang baru join. Pokoknya gambarnya yang ini nih. Mana ya? Chord formula list. Di tangga nada minor sih itu Kak Maria sempat ngirim juga, tapi belum kita bahas di situ ya. Bahkan waktu kuliah aja untuk tingkatan chord di tangga nada minor itu semester 2 yang menyebabkan 50% mahasiswa nggak naik. Tapi saya naik kok. Tenang aja, makanya pede saya ngajar. Soalnya dari semester pertama
Saya bisa-bisa aja ngikutin materi kuliah. Oke. Ini ya chord formulalis. Ini pasti ada aja nih yang ngomen. Ih tengil banget sih abangnya. Sorry ya guys. Aku banyak bercanda gini. Bukan maksud sombong kok. Nah ini formulalis ya. Nah kalau chord 7 gitu, mau nadanya E-mol 7, E7, beda ya, E-mol sama E itu tombolnya udah beda, keysnya udah beda. Mana? Nah ini dia. Ini E ya, ini E-mol, beda banget, oke? Soalnya suka ada aja yang mikir E sama E-mol tuh sama, ya beda tuh. Nah sekarang kalau misalnya E-mol 7 gitu ya. Berarti rumusnya adalah 1, 3, 5, mol 7. Bisa disebutnya do, mi, sol, sa. Ya atau kita ingat aja 1, 3, 5, 7. Do, mi, sol. Terus si, mol. Atau do, mi, sol. Si nya mundur setengah. Nah do, mi, solnya apa aja tadi? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah sekarang kita sisain do, mi, solnya. Dari tangga nada E-mol. Kayak gini. Do, mi, sol. Nah terus si-nya yang mana? Si-nya yang ini ya. Ini coba kalau ketemu offline pasti rame banget pada itu rame banget pasti. Udah biarin nggak apa-apa. Tolong tutup mic-nya dulu karena takutnya kisruh nanti. Nah terus si-nya dimundurin setengah. Mundurin setengah tuh caranya geser satu tooth ke sebelah kiri. Ya. Geser satu tooth. Nggak peduli nada hitam atau putih, yang penting geser satu tooth ke sebelah kiri. Oke, kelihatannya tadi ya, geser setengah kayak gitu ya. Dan kelas saya nggak bisa berlangsung lebih dari 1 jam karena tadi gagal mau upgrade Google Meet padahal mau bayar tapi kartunya ditolak. Ntar ya. Halo Bang Aulia, silahkan lanjut aja dulu ya. Sorry, saya udah nyampe ngebahas chord nih. Materinya nanti, pokoknya kelas yang hari ini dibahas diulang, saya upload YouTube. Silahkan lanjut dulu ya, duduk di kursi belakang sana. Ya ceritanya lagi di kelas guys. Terus oke, tadi cara nentuin chord ya. Udah dapat formulanya. Mana sih tadi? Nah, formulanya tuh chord dominan 7. Do, scale degrees-nya, kebacanya scale degrees, do, mi, sol, 7 flat ya. Atau do, mi, sol, 7 mol. Jadi 7-nya dimundurin. Ini sorry ya buat yang udah ngerti ya. Yang belum ngerti nih kasihan nanti takut ketinggalan. Ini nada ke-7 karena dari do re mi fa sol la si do di E-molnya kita harus tahu persis kayak bagaimana. Baru nanti disusun, sisain 1, 3, 5, 7-nya, 7-nya mundurin jadi mol kayak gini. Ya, kayak gitu doang kok nyusun chord tuh. Nah, sekarang kalau chordnya yang rada ribet lah, contohnya mana sih 9, 13? 9, 11, 9, 11, 9, 11. Oh, damn it. Gak ketemu. Kayak gini ya contohnya. Nah kayak gini, C9 sus 4. Artinya 9 itu C dengan nada ke 9-nya 1, 3. Jadi jaraknya cara ngitungnya kalau di musik kayak gini ya, 1, 2, 3. Jadi nggak ada angka 0 kalau ngitung jarak ya, jarak antar not. Yang disebut juga interval. Ya kalau bawa pulpen atau apa catat aja tuh, jarak antar not disebutnya interval dan nggak ada jarak interval 0. Adanya 1. Dari do ke do itu namanya jarak 1. Atau bahasa latinnya prim. Tapi kita nggak pakai bahasa latin dulu ya, jangan yang pusing-pusing. Nah ini C9. Terus ini C11. Ini C13. Nah tapi kenapa harus dipisah kayak gini? Karena kalau disatuin di satu oktav jadi kayak gini suaranya. Nah itu tidak ada keindahannya. Tapi kalau diginin ya lumayan indah lah ya didengar. Walaupun kalau di jazz 5-nya dihilangin. Nah tetap kan walaupun nada kelimanya dihilangin, ini nada kelima nih yang di tangan kiri saya, tetap diidentifikasi sebagai C13. Oke. Nah untuk pembacaan chord, siapa yang mau tanya? Ayo cepat. Ayo saya hitung 10 sampai 1 ya. 10,
sampai habis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jangan pada malu-malu napa? Tanya ini cara baca chord udah ngerti belum guys? 3, 2. Ayo. Bener nih udah pada ngerti semua. Udah ya. 1 habis. Oke. Lanjut. Lah, ada lagi yang join sila. Selamat datang Bang Rain. Kita udah lanjut bahas chord. Nanti materinya semua diulang. Pengulangan materi ini, rekaman materi ini saya upload di YouTube. Jadi jangan khawatir ketinggalan ya. Oke, silahkan duduk yang rapi di kursi belakang itu sebelah kanan. Ceritanya lagi di kelas. Lanjut lagi. Yang mau saya bahas. PPT. Nah, membaca semua jenis chord udah, sekarang piano iringan atau chord ya. Oke, belum nyampe 30 menit kita ya, ternyata. Sorry yang mabok karena materinya kecepatan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti kita lanjut lagi, kita bahas di grup ya. Nah, memperindah piano iringan. Piano iringan kan basicnya sebenarnya cuma gini aja ya. Contohnya lagu Ibu Pertiwi, atau buat kawan-kawan yang Kristen di buku Kidung Jemaat ya. Saya non Kristen ya by the way, tapi saya tahu bahwa ini judulnya Yesus Kawan yang Sejati, atau bahasa Inggrisnya What a Friend We Have in Jesus. Nah, piano iringan cuman gini ya, nggak pakai melodi kayak gitu. Ini masih chord biasa semua. Na 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 na. Oke, sorry, Bang Imran, do you know the song? Enggak. Oh, you don't know. Ya udah. Ini lagu Ibu Pertiwi ya. Aku nggak bisa nyanyi, sorry ya. Pokoknya lagunya na da 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 da. Nah, kita memperindah chordnya. Ya terutama Bang Samuel nih pasti tahu banget. Kita bisa dikasih sus dulu aja ya awalnya ya. Sus. Nah, sus itu caranya ngangkat nada ketiganya jadi di do re sol aja gini dulu aja. Terus tebelin, tambahin sol yang di sininya. Tangan kiri bass aja. Tangan kiri jangan lu pusing-pusing, udah ngebass aja dulu gitu. Jangan dipuji-puji. Ya, tapi aku udah lihat permainan Bang Samuel, dan untuk yang seringnya otodidak ketimbang les, aku mengakui dia permainannya bagus. Cuman kemarin sempet kritik soal dinamika, tapi ya balik lagi itu style masing-masing. Kalau yang sering main rock pasti dinamikanya. Dan itu nggak salah. Pianisnya Slank juga mainnya kayak gitu. Penjualannya kan miliaran itu nilainya. Itu album. Nggak masalah. Pasti ada aja kok yang seneng. Ya tadi chord sus 9. Jadi balik lagi ke yang kemarin saya kirim itu si chord formula list. Nih. Kita bisa pakai chord dari yang mulai mayor minor dulu ya kan, terus mulai yang suspended 4, suspended 2. Nah, itu mulai kita eksplorasi sendiri. Mana yang bisa diaplikasikan ya. Which one to apply to the song. Lagunya sesimpel yang kayak gitu dulu aja, atau mungkin yang lebih simpel lagi bisa kayak chord progression sederhana aja gitu ya. 1, 5, 6, 4. Oke, boleh dicatat ya. Chord progressionnya 1, 5, 6, 4. Nah, untuk mendekatkan tangan kanannya kita pakai inversi ya. Nah, inversi itu jadi gini. Ini masih C mayor. Ini C mayor juga. Ini C mayor. Ya, tapi bentuknya beda. Nah, kalau kita mau bergerak dari chord tingkat 1 ke tingkat 4, ya tolong perhatikan ya. Dari chord tingkat 1 ke tingkat 4, ini penting banget. Jangan kayak gini. It sounds really amateur ya. Terdengar sangat amatir. Nah, instead ya, daripada kayak gitu, mendingan kayak gini.
Nah, jadi F yang dipakai adalah F bentuk inversi di tangan kanan. Ya. Oke, praktekin ke lagunya ya. Bandingkan. Itu yang pertama sama yang kedua. Nah, ini yang kedua. Pasti lebih familiar yang kedua gitu buat dipakai, dan sering dengerin juga di rekaman profesional berbagai artis yang pakai dengan piano, pasti berdekatan gitu. Nggak mungkin, jarang banget gitu mereka lompat chord sejauh itu. Pasti tangan kanan itu diusahakan saling berdekatan ya. Itu ya trik yang pertama untuk mempermanis. Pertama, chordnya saling berdekatan. Terus yang kedua tadi pakai chord sus ya. Oke, udah dua hal tuh ya. Nah, yang ketiga, eksplorasi sendiri kualitas chordnya ya. Yang ketiga ada jembatan saat kita dari tingkat 5 mau ke tingkat 1 atau dari tingkat 1 ke tingkat 4. Pokoknya gini, dari tingkat 5 mau ke tingkat 1. Hitung-hitungnya berarti kan 1, 2, 3, 4. Kalau dari tingkat 1 mau ke tingkat 4, 1, 2, 3, 4. Ini selalu bisa dikasih si chord awalnya, bisa dikasih dominan seventh-nya. Jadi dari C mau ke F bisa dikasih seventh-nya. Tapi seventh-nya bukan ini ya, ini major seventh. Tapi kalau ini seventh. Oke. Jadi nah, tapi itu sangat membosankan untuk didengar. Ada alternatif lain. Pakai aug. Pakai aug juga enak. Ya, bisa pakai aug. Terus yang lain lagi ya. Pakai 9 sus 4. Oke, boleh dicatat ya. Jadi daripada pakai C7 terus, kalau mau ke tingkat 4 bisa pakai tadi ada aug ya, augmented. Bisa juga pakai ini 9 sus 4. Contohnya apa sih? I don't mind not knowing what I'm heading for. You can take me to. Itu sering banget dipakai. Chord 9 sus 4 ini di musik pop sering banget dipakai. Itu intronya kesini dulu. Bukan intro, apa, chord perpindahannya tuh ke 9 sus 4. Ya, ini bahasannya udah mulai menarik nih. Nah, terus bisa juga pakai itu tuh. D-moll. Ini D-moll 7 biasa ya. Udah gitu 9, tapi 9-nya diturunin. Ibaratnya kalau di C mah kayak gini lah. Sama kan kualitas chordnya. Jadi rumusnya do, mi, sol, sa, terus re-nya turun setengah gini. Oke, jadi kalau dipraktekin lagu. Ya, banyak banget ya. Jadi perpindahan untuk dari C ke F ya, atau dari jarak 1 ke 4 itu bisa dikasih yang manis-manis. Bahkan untuk chord defaultnya aja tingkat 1 bisa dikasih chord mayor 7. Ya, ini untuk mempermanis iringan. Nah, kelompok mayor 7 ini disebutnya kelompok septim. Septim. Oke, sebelum saya bahas yang septim, untuk yang tadi udah saya bahas soal mempermanis chord, ada yang mau ditanyain? Terutama ini pertanyaan dari Dharma sama tadi siapa tuh satu lagi? Siapa sih yang nanyain soal chord? Arik ya? Arik bukan sih? Bukan. Apa siapa tadi? Mempermanis tuh. Kalau Bang Samuel sih kayaknya udah tahu soal ini. Yuk, siapa yang mau nanya soal mempermanis chord? Kak Maria ada yang mau ditanyain? Oh, Kak Arfan silakan. Silakan Kak. Itu kan kunci-kuncinya intinya dihafalin dulu ya. Chordnya Yang kayak kalau kunci iya, beda lagi ya kan sama chordnya. chord kan chord itu kan karena ada yang sus, ada yang
7 gitu kan. Iya, Itu minimal dihafal dulu lah ya chordnya ya. betul. Nah, itu nanti saya share rumusnya di grup ya. Oke siap. Nah itu doang intinya. Ini buat yang Itu otodidak terutama ya. Apa? itu untuk jembatannya dari C ke F itu naik berapa nada ya? Naik 4 ya. Jadi selalu jembatannya itu naik 4 nada. Ibaratnya do re mi fa-nya gitu ya. Do re mi fa. Nah, intervalnya disebutnya interval chord. Jadi pokoknya setiap interval chordnya chord kayak gini, dari C ke F atau dari B ke E, itu selalu bisa dikasih kualitas chord yang tadi udah saya sebutin. Ada au, Oh, ada ada alt ya. ada ini, terus ada ini. Ya ini sebenarnya Oke, masih oke, rada oke. basic ya bahasannya buat pianis pop. Ya ibaratnya Hmm. dari 10 grade, ini udah baru grade 5 lah apa grade 6. Oke. Itu Kak Arfan, apalagi yang mau ditanyain Kak Arfan? Silakan. Itu aja kayaknya mah. Oke. Intinya apain dulu chordnya lah ya. Hafalin dulu semua tingkatan chord di semua tangga nada. Yang tabel yang tadi saya udah kirim ya. Tabelnya ada di Iya. grup. Nanti Oke. dikirim ulang kalau belum kebagian. Oke, siap. Siapa lagi? Ayo. Izin Kak, ingin bertanya. Kak Iqbal tadi yang nanya ini nih ya. Silakan. Tadi saya tuh lihat yang buat penjarian kanannya tuh ada 4 tombol yang dipencet. Nah, saya tuh masih bingung buat penjarian kanannya tuh yang dipencetnya tuh tangan apa aja gitu. Kang Iqbal tuh orang Sunda sanes. Cuman, Mohon. Abi oge orang Bandung. aduh. Siap. Aduh pakai bahasa Indonesia aja ya punten ya. Jadi Siap, Pak. yang mau ditanyain tadi penjarian ya biar tidak kagok atau tidak awkward. So Ya. the hand position is not awkward. Anjir 3 bahasa dong ini. Kolaborasi. Siap. Oke Bang Iqbal, penjariannya untuk ngebagi-bagi ya kan chord kayak gini banyak tuh ya. Yang dipencet ada 5 nada. Jadi dibagi nih nadanya, tangan kiri mencet C. Ya, sisanya boleh dipegang sama tangan kanan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau buat piano solo ini agak ngeselin ya, sorry ya kalau buat yang tangannya rada kecil, aku nggak bermaksud menyinggung apapun, serius. Tapi jaraknya minimal 9 gini, C gede. Kalau nggak muat lewat bawah gini. Terus nada keempatnya dibantu sama ini. Oke, langsung praktek aja contohnya lagu yang tadi tuh, apa sih lagu siapa itu? I don't mind not knowing. Atau lagu Leave the Door Open deh. Itu lagu apa ya? Ya udah pokoknya contohnya C ke F aja. Nah, kalau di piano iringan, penjariannya kayak gitu tadi. Kalau clinkingnya ini selalu aku angkat. Ini terlalu silau nggak sih kameranya? Tunggu. Nah ini jariku kelihatan kan di full screen. Bang Iqbal kelihatan nggak? Kang? Kelihatan ya? Siap. Ini pakai jari 4 di sini supaya standby tangan kanannya bisa ke sini. Jadi chord awalnya kan C ya. Nah pas mendarat di F-nya itu bisa F major 7. Udah gitu masuk ke minor 7. Terus kadang kalau dia harus mundur ke tingkat 3 pakai chord minor 7 ini, terus nanti suka dari 3 itu kadang ke 6 langsung. Terus 6-nya diginiin. Dikasih augmented 7 half 9. Ini lagunya Afgan ya kalau nggak salah. Nah tingkat sebelum masuk ke chord refnya, nah itu dipakai. Nggak nyambung. Terima kasih cinta. Nah F minor 6. Terus masukin F minor 6 9. Aduh paling geli kalau main chord ini nyebutin namanya. Nah ini agak kagok ya, jadi F-nya hapus aja. Langsung aja gini penjariannya. Jadi pokoknya banyak-banyak dibantu sama tangan kiri ya penjariannya biar nggak kagok. Oke, Kang Iqbal gimana? Mau tanya lagi, berarti itu yang buat tangan kirinya berarti fokusnya ke oktav aja berarti bentukannya. Fokusnya, fokusnya ke situ aja, fokusnya 3 bahasa. Nah,
kalau misalnya bisa lebih ngerentangnya bisa kayak gini, cuman ini lebay ya, jadi mendingan oktav aja deh, fokus oktav. Atau kalau mau walking bass bisa kayak gini, nggak walking bass juga sih, kayak niruin basis, tapi itu lebay beneran, mendingan fokus ngebass aja gini. Terima kasih, paling gini. Terima kasih cinta, itu juga lebay, mendingan fokus gini aja deh. Terima kasih cinta. Nah ini A7 mol 9. Ini kenapa dapat 7 mol 9? Nah jadi chordnya ini dari tadi rumit ya guys ya, rumit. Intinya gini, sekalinya kita udah nemu satu lagu, terus kita bisa macem-macemin chordnya walaupun cuma di C mayor, kita catat kualitas chord kita apa aja yang dipakai, ya. Itu intinya apa? Catat semua kualitas chord yang pernah kita pakai. Nah nanti kualitas chordnya udah kecatat, tinggal kita transpose ke tangga nada lain, terus kita bisa pinjem buat lagu-lagu lain juga gitu. Oke, silakan Dharma tanyain lagi. Dharma masih hadir nggak Dharma? Wah, ngilang dia. Yaudah, Kang Iqbal ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin sudah Kang. Terima kasih. Siap, sama-sama. Udah kejawab. Kalau belum kejawab nanti kita lanjut di WA ya, di grup lagi. Oke. Untuk piano solo ya. Nah untuk piano solo ini kemarin dapat pertanyaan yang unik juga pas saya main live TikTok, kenangan terindah ya. Bang Imron tahu nggak lagu kenangan terindah dari Samson? Tahu. Tahu ya, oke siap. Bisa dilihat tangan kirinya sibuk sendiri, tangan kanannya juga kemana, cuman tetep rada ngeblend lah ya. Malah banyak yang bilang bagus ya. Seneng sih dipuji. Ya itu aransemen saya sendiri, cuman cara saya ngaransemennya gimana itu yang penting di sini mau dibahas. Tangan kanannya kita mainin aja. Ya itu hasil ngulik by ear, kita dengerin YouTube berkali-kali, cocokin nadanya. Oh itu. Ya udah, nanti udah ketemu notnya catet di buku atau inget-inget terus juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau tahu solmisasinya ya, karena itu do-nya sebenarnya E mol. Nah cara nentuin do sama dengan apa itu sementara tanya dulu aja di grup. Tapi cara paling gampang ya, kita ulik dulu semua lagunya. Terus lihat not yang sering dipencet apa aja. Ini ada 3 nih itemnya, 3 item kayak gini. Oh ini pasti tangan ada E-mol nih, coba gitu cara cari tangga nada tuh kalau depan piano. Nah ini soal cari tangga nada nih, tangga nada dari sebuah lagu. Ada yang mau nanya? Kemarin tuh siapa ya, Bang Safrizal yang mau nanya nggak? Keren. Oh iya bang. Siap. Iya bang. Iya Bang Safrizal mau nanya kan cara cari do sama dengan apa kayak gitu tadi. Ada yang mau ditanyain lagi? Itu aja sih bang kemarin bang. Ya udah nanti kalau kurang ngerti bisa tonton ulang siaran saya ini hari ini ya. Oke. Oke. Bang Imron udah tahu ya, semua udah tahu ya cara nentuin do sama dengan apa. Jadi semua nadanya ditumpuk bareng kayak gini, pakai 2 tangan. Udah gitu dilihat itu kira-kira tangan nada apa. Oh ada 3 itemnya. Wow. Oh ini mah E-mol. Gitu. Kak Maria ada yang mau ditanyain? Kira-kira terlalu cepat nggak penjelasannya? Pasti sih terlalu cepat. Tapi kira-kira apa yang mau ditanyain Kak Maria? Kak Maria. Tahu nggak lagu itu Kak Maria? Ya Kak Marianya nggak hadir. Atau Maria Carey. Kak. Ya udah, Bang Francisco ada yang mau ditanya? Bang Samuel, ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan? Nggak apa-apa, serius ya deh.
Tapi 3 item itu bisa jadi mayor juga. Nah, untuk mayor ya atau minor, gimana tahu itu minor atau mayor? Dari chord yang sering dipakainya, misalnya lagu atau sinaran. Cepet banget ya, sorry. Ya kebanyakan minor terus kan dari tadi. Nah, kita nentuinnya udah tuh, kita cukup dapat 7 note aja. 7 note ini udah bisa kita tentuin. Coba tangga nada apa yang ada satu crash doang? G mayor. Nah, G mayor itu bersaudara dengan E minor. E minor natural. Nah, untuk persaudaraan antar tangga nada bisa dilihat di lingkaran quint ya, bukan lingkaran setan, lingkaran quint. Lingkaran quint, mana gambarnya lingkaran quint? Aduh. Ya, coba Google deh lingkaran quint. Astaga, Google deh sekarang. Sorry guys, aku lupa nyiapin gambar lingkaran quint. Circle of fifth ya, circle of fifth. Why on earth didn't? Mana? Ya, boleh lah. Bentar lagi kelas kita beres nih gara-gara aku nggak upgrade. Aduh, sorry ya guys. Pendek banget kelas kita, cuma sejam. Tidak seru. Ini dia atau whiteboard. Oke. Nah, bisa dilihat di sini tangga nada C bersaudara dengan A minor. Ya, C huruf besar, terus E minor itu saudaranya. Buktinya adalah ini. Tunggu. Tangga nada ini memiliki not-not yang sama. Ya. Jadi kita bisa nentuin dia itu C minor, C mayor atau E minor gitu. They are just the same, bro. Relative ya, namanya itu relative scales. Saudara, masih saudara. Relative itu artinya saudara. Ya, oke. Berapa menit lagi nih? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi itu tadi, Bang Imron? Saya izin bertanya. Oh iya, sorry, tadi yang nanya ya. Berarti itu bisa dipakai buat nentuin, misalkan ada yang request lagu dadakan, bisa dipakai berarti itu, Kak? Bisa dipakai. Asal kita tahu lagu dadakannya, atau nggak tahu juga kita buka aja Cortella gitu, atau Ultimate Guitar, terus chordnya kita ikutin. Nah, kita harus tahu tuh G mayor 7 itu maininnya gimana. Nah, itu tapi berapa ketuknya kita ngeliat penyanyinya ya, terus sambil baca chordnya juga. Kan ada liriknya, terus ada chordnya. Nah, gitu. Terus apalagi tadi Bang Advan siapa sih tadi? Iya. Bang Advan Itu kalau kita ngiring lagu kan nggak mungkin sih kalau ngeblok terus tuh nggak enak kan kalau blok. Jadi isian tuh harus variasi gitu. Iya, variasi. Jadi kalau ngeblok terus terasa ada solusi nggak sih atau tips gitu supaya nggak ngebosenin gitu. Merubah pola iringan ya. Jadi kita ada 3 macam secara garis besar pola iringan. Aduh, pengen ngejelasin banyak. Intinya ada blocking, terus ada cocktail. Jadi bass chord ya. Itu pola yang kedua. Pola yang pertama tadi ngeblok aja. Terus yang pola ketiga itu cocktail ya. Jadi bass chord. Nah, yang pola yang ketiga yang terakhir arpeggiated atau broken chord sama aja. Jadi kayak gini. Nah, ini kita kembangin ke lagu Kenangan Terindah misalnya. Kalau misalnya waktu awalnya pas verse kan pasti sepi ya. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang
kita pecahin jadi diganti. Jadi pas bagian verse, terus bagian chorus, bagian itu semua pola iringannya harus diganti-ganti gitu Bang Arfan kira-kira. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Bang. Ya, lanjut, Halo, Bang. lanjut. Ya, Bang Aulia. Oh, cara improvisasi yang bagus gimana, Bang? Oh, Bang Safrizal. Improvisasi terhadap lagu apa? Segala lagu lah, Bang. Semua lagu. Ya, intinya kita tahu berbagai macam jenis scales ya. Kan scales tuh nggak cuma mayor minor, ada blues juga. Terus ada Aeolian, Dorian, ada scale modes ya. Ini pertama kali diperkenalkan di gereja tahun 1600-an gitu apa 1500. Meskipun kelihatannya semuanya kayak C major, tapi itu bisa dipraktekin ya buat ngimprov. Tapi kalau mau ngimprov lagu ya yang rada ngeblues ya, contohnya lagu Ariana. Pokoknya harus tahu blues. Gitu. Jadi harus banyak tahu jenis scales, jenis tangga nada. Silakan Bang Aulia Barik Aufa, ada yang mau ditanyain? Kegunaan chromatic scales itu apa ya Bang? Kegunaan chromatic scales. Ini kan turun. Ini buat penggantinya kalau di biola itu kita glissando jadi gitu. Jadi turun kayak kalau di gitar diseret senarnya gitu. Nah, kalau di piano kan nggak bisa. Jadi kita chromatic scales naik turun. Terutama buat lagu-lagu klasik ya. Kayak aduh. Pasti fantasi impromptu ya. Yes, chromatic scale seringnya sih dipakai di klasik ya, tapi di pop juga bisa. Ini Advan W90 Advan siapa tadi? Siapa namanya? Advan W90. Pertanyaannya apa tadi? Buku Kidung. Gimana ngisi chordnya misalnya Do sampai G. Nah, saya juga sering nemu ya, Dharma, di buku Kidung Jemaat sama di buku ND itu nggak ada chordnya. Saya pernah nemu lagu ini di buku ND nomor 213 kalau nggak salah, apa 236, saya lupa, sorry nomornya ya. Nah, itu kenapa saya bisa dapat chord kayak gitu. Ini Bang Samuel juga boleh nambahin ya. Bang Samuel tolong jangan ngerasa saya muji-muji, bukan. Di sini kita kan statusnya sharing. Jadi kalau misalnya ada yang mau tambahin, Bang Samuel ngomong aja. Kak Maria juga boleh ngomong. Jadi notnya kan cuman ada do la do si sol si la fa la sol fa sol la do si la sol mi sol mi fa la. Ini mungkin yang Batak ya yang tahu ya. Si buku ND soalnya. Mi re do sol la do la sol. Nah, itu gimana caranya ya? Kita tahu chordnya itu diapain sambil kita bisa tahu chordnya karena kita pernah ngiringin lagu-lagu lain sebelumnya dengan nada yang serupa sehingga nada bisa kita ambil. Jadi sol tuh nggak selalu berhubungan sama satu, bisa juga sol berhubungan sama tingkat 2 mayor ya, bisa juga berhubungan sama tingkat 4 minor ya, jadi nggak mutlak gitu. Akhirnya saya ngaransemennya kayak gini, simple aja. Tapi bisa juga sih dibikin aneh lagi. Bisa pokoknya kemungkinannya nggak terbatas ya asal kita mengulik gitu. Dan yang penting kita udah banyak belajar lagu-lagu lain sebelumnya sehingga pas terjun ke Kidung Jemaat atau buku ND yang cuma ada not angkanya, chordnya bisa kita masukin gitu. Nada apa yang, jadi kita lihatnya dari 2 bar gitu, 2 bar. Kita simpulin dengan nada yang ada kayak begini, kita bisa kasih chord apa sesuai pengetahuan kita dari lagu-lagu sebelumnya yang udah pernah kita kulik. Gitu. Makanya pemain gereja tuh rata-rata emang sebelumnya udah sering ngulik otodidak. Oke, ada lagi yang mau ditanyain guys? Waktunya udah mau habis guys. 2 menit lagi.
Ini waktunya kalau udah habis bang dilanjut atau gimana bang? Kayaknya waktunya udah dulu ya, soalnya aku juga bingung cara nge-start laginya gitu. Mungkin kita lanjut lagi lain hari, soalnya ini sebenarnya bisa lebih dari sejam, tapi aku belum sempet upgrade. Tadi udah mau bayar banget, uangnya mah udah ada. Kita jadwalin lagi hari lainnya minggu depan mungkin gitu. Praktekin dulu apa yang saya share hari ini kali ya. Oke bang. Ada lagi yang mau ditanyain guys? Iya siap Bang Francisco, sama-sama. Saya juga seneng loh bisa ngajar. Tapi ya tetap aja kalau perlu guru ya bisa hubungi saya, bisa hubungi Bang Wawan Gabriel, bisa hubungi Hansenmu aja. Kadang kita emang perlu guru ya buat nemenin kita latihan dan ngasih tahu kita salah atau benar kayak gitu ya. Tapi kalau di sini kelas sharing tuh pure saya juga sambil belajar. Apa aja sih yang dibutuhin orang-orang buat saya bikin konten gitu guys. Ini sekarang saya juga sama ngedata buat konten besok-besok. Udah habis waktunya. Ya udah ya. Dadah ya. Ada lagi yang bertanyain? Lanjut WA ya.